Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat teman-teman semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Dan yang baru hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil bagikan linknya kepada sahabat-sahabat yang lain, baik ada grup, WhatsApp, Instagram, mungkin Facebook. Ya, dibagikan link-linknya. Kita duduk di majelis ilmu. Di sini saya akan bacakan makalah dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dikatakan, Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-salihin. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyaratun min hadhil ummah hum kuffarun billahil azim wa yazunnuna annahumul mu'minun alqad. Di sini dikatakan sama Rasulullah ada 10 golongan dari umat ini, maksudnya dari umat Nabi yang kufur kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi dikatakan ada 10 golongan dari umat Nabi ini, dari umatku ini yang kufur kepada Allah yang Maha Agung. Ya, asyaratun min hadhil ummah hum kuffarun billahil azim. Ya. 10 golongan dari umat ini Nabi yang kufur kepada Allah yang Maha Agung. Wa yazunnuna annahum mu'minun. Tetapi mereka menyangka bahwa mereka adalah mukmin. Nah, jadi ada 10 golongan. Mereka ini kufur sama Allah yang Maha Agung, tapi mereka menyangka, mereka ini yang 10 ini menyangka bahwa mereka adalah orang mukmin. Gitu loh. Padahal mereka orang yang kufur sama Allah yang Maha Agung, tapi mengatakan mereka itu orang mukmin. Pertama, al-qatilu lil muslimin au dhimmiyin bi ghairi haqqin. Pertama adalah orang yang mengatakan sesuatu yang bukan haknya kepada orang Islam atau orang kafir dhimmi. Ya. Jadi dia membunuh orang-orang Muslim atau dhimmi bi ghairi haqqin, tanpa hak. Nah, orang yang kayak gini nih dibilang kufur kepada Allah yang Maha Agung, tapi dia mengatakan dia orang mukmin. Terus wasahir. Yang kedua tukang sihir. Nah, kalau ada tukang sihir, dia ngaku dia beriman nih, dia mukmin nih, padahal dia dikatakan nama Rasulullah adalah orang yang kufur kepada Allah. Wadayus alladzi la yagharu ala ahlihi. Laki-laki dayus yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Jadi dia nggak cemburu kalau istrinya cipika-cipiki, kumpul sama cowok-cowok, dia nggak cemburu. Nah, itu disebut orang yang kufur kepada Allah yang Maha Agung. Kemarin kita bahas orang dayus itu boro-boro masuk surga, wangi surganya nggak dapat. Hati-hati itu. Wa mani'uz zakat. Orang-orang yang enggar mengeluarkan zakat. Nah, itu juga salah satu orang yang kufur kepada Allah yang Maha Agung, tapi dia menyangka dia orang mukmin. Wasyaribul khamri. Ya, peminum khamar, suka mabuk-mabukan. Wa man wajaba alaihi al-hajju falam yahujja wasail fitani wasail fil fitani. Dan juga orang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakannya. Ya. Dia udah wajib nih sebetulnya ngelakuin haji, tapi dia tidak melaksanakannya. Terus waba'yus silahi min ahlil harbi. Orang yang suka orang yang menjual jatah kepada tukang perang bukan di jalan Allah. Dan wal fitani juga orang-orang yang suka memfitnah. Nah, orang-orang suka fitnah dianggap juga tuh di antara yang ke-10 ini. Jadi orang yang menjual senjata kepada tukang perang bukan di jalan Allah. Senjata-senjata dijualnya bukan untuk di jalan Allah, tapi orang yang suka keributan, suka perang.
Belum beli teh, ya buat beli ikan yang roti. Enggak, belum. Mamanya coba tanya mamanya, Alifah. Bapak belum beli. Ya. Wa nakihu dzatil harimil mahrami in alima hadhil af'ali halalan kafara. Dan orang yang menyetubi istri yang haram dinikahi apabila dia menganggapnya halal, dia adalah dimaksud orang kufur. Gitu. Jadi teman-teman, orang yang menyetubi istri yang haram dinikahi. Jadi dia nikah nih, tapi itu yang haram dinikahi. Ya, banyak tuh. Ya, mertua dinikahin, mantu dinikahin, adiknya istri dinikahin, kakaknya istri, padahal istrinya masih belum cerai. Jadi itu yang dibilang dia ngaku mukmin padahal kufur kepada Allah. Nah, itu sudah ada tuh dari 10 hal nih nanti kata Rasulullah di umatnya Nabi ini ada yang kayak gitu. Nah, dari 10 itu ada enggak tuh? Oh, ya ada ya, tukang minum khamar tapi ngaku beriman ya. Terus tukang sihir tapi ngaku dia beriman. Laki-laki dayus. Nah, ini kemarin penjelasan laki-laki dayus adalah seorang suami yang membiarkan istrinya bebas pergi, bebas bergaul, tidak memiliki rasa cemburu sama sekali. Ya. Ya, tapi di sini inna minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Wa inna minal khuyya ma yuhibbullah minha ma yubghidullah. Dan di sini sungguhnya sebagian daripada ghirah atau cemburu, ada yang dicintai Allah, ada cemburu yang dicintai Allah. Dan ada pula yang dibenci. Begitu pula sombong, ada yang dicintai Allah dan ada juga yang dibenci. Gitu loh. Fa ammal ghairatul lati yuhibbuha Allah fal ghairu fil ribati fa ammal ghairatul lati yubghiduha Allah fal ghairu lati fi ghair ribati. Ya. Cemburu yang dicintai Allah adalah cemburu di dalam ribah, dalam hal yang diragukan. Adapun cemburu yang dibenci sama Allah adalah cemburu di dalam perkara yang tidak diragukan. Ya. Maka ini yang harus difahami. Jadi ada yang dicintai sama Allah cemburu yaitu di dalam hal-hal yang diragukan. Contoh nih, ini halal haram nih gitu loh ya. Ini benar apa enggak nih? Nah, dalam hal ini dia terus ninggalin karena Allah. Nah, itu Allah suka sekali tuh. Saya enggak nyaman. Nah, kenapa? Karena saya masih belum tahu. Nah, ini dianggapnya cemburu dan Allah sangat suka tuh main kayak gitu. Dan sebaliknya pun demikian. Ya, cemburu yang dibenci sama Allah adalah cemburu yang di dalam perkara yang tidak diragukan. Dia udah tahu haram, ya dikerjain. Ada malu-malunya dia sama Allah. Ya. Wa mal khuyala allati yuhibbullaha fa ikhtiyalur rajuli fil kitali wal wa ikhtiyaluhu 'inda as-sadaqati wa ammal khuyala allati yubghiduha Allah fa ikhtiyalur rajuli fil baghi wal fakhri. Ya. Sombong yang dicintai Allah adalah sombongnya seseorang di dalam peperangan membela agama Allah. Ya. Sedangkan sombong yang dibenci sama Allah adalah sombong seseorang di dalam berbuat sesuatu yang melampaui batas-batas agama dan kesombongan selain sombong tersebut di atas. Jadi sombong yang dicintai Allah itu lagi perang, wah merasa badannya, wah saya kuat, saya hebat, karena dia ingin melawan orang-orang kufar. Sombong yang dicintai sama Allah. Ya, wa mal khuyal lati yuhibbuha Allahu fa ikhtiyar rajuli fil qitali wa ikhtiyaluhu 'inda as-sadaqati wa amal khuyala allati yubghiduha Allah fa ikhtiyar rajuli fil baghi wal fakhr. Sebaliknya. Jadi sombong yang dibenci sama Allah adalah sombong seseorang di dalam berbuat sesuatu yang melampaui batas-batas agama. Dan kesombongan selain sombong tersebut di atas. Tidak boleh sombong yang melampaui batas-batas agama. Maka dalam hadis lain dikatakan innallaha la yaqbalu yaumal qiyamati min as-suquri sarfan wala adlan qila wa mas-saquru ya Rasulullah qala alladhi yadkhilu alaihi ar-rijal. Sungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah dan keadilan dari sakur di hari kiamat.
Nabi ditanya, "Wa mas syukur ya Allah?" Apa itu syukur ya Allah? Ya Rasulullah, syukur itu apa? Nabi menjawab, "Alladzi yadkhilu ala ahli ar-riya." Suami yang membiarkan istrinya digauli oleh laki-laki lain. Itu namanya syukur. Ya. Allah tidak menerima sedekah dan keadilan dari syukur. Tanya. Jadi dia walaupun dia sedekah gitu kan, tapi karena dia istrinya digauli sama laki-laki lain ini, tapi dia membiarkannya, maka walaupun sedekahnya banyak, nggak akan mungkin diterima sama Allah. Ya, nggak nerima. Jadi di hari kiamat tuh kayak gitu. Nah, hati-hati nih. Ini buat para laki-laki. Mudah-mudahan kajian hari ini dapat sangat dipahami buat teman-teman semuanya. Jadi ya, dan menjadi pelajaran penting untuk kita agar bisa lebih berhati-hati. Jangan sampai kita beragama tapi beragama nggak paham. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu makalah sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa asharatun khisalin yubghiduhullahu subhanahu wa ta'ala min asyarati anfus. Ya. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa ada 10 hal yang dibenci Allah yang lahir dari 10 golongan. Ya. Ada 10 hal yang dibenci sama Allah yang lahirnya dari 10 golongan. Apa itu? Pertama, al-bukhlu minal aghniya. Kikir yang timbul dari orang kaya. Jadi dia pelit nih. Pelitnya apa? Dia orang kaya tapi pelit. Nah, ini dibenci sama Allah. Ya. Terus, wal kibru minal fuqara. Sombong yang timbul dari orang fakir. Pertama, dia kaya, dia pelit. Yang kedua, ini sombong timbulnya dari orang miskin. Miskin sombong. Coba bayangin teman-teman. Ya, itu dibenci sama Allah tuh. Ya. Jadi ada orang miskin sombong. Lah kalau kaya sombong mending ada yang disombongin. Miskin sombong, apa yang disombongin? Ya. Wat tama'u minal ulama. Yang ketiga yang dibenci sama Allah adalah tamak yang timbul dari orang ulama, dari sebagian ulama. Ya. Jadi dia tamak, rakus. Ada ulama rakus, itu dibenci sama Allah. Hati-hati. Pinter tapi dia itunya dunia. Wal qillatul haya'i minan nisa. Ya. Tidak punya rasa malu dari golongan wanita, itu juga dibenci sama Allah. Ada wanita nggak punya rasa malu, maka di situ dibenci sama Allah. Hati. Jadi seorang wanita harus punya rasa malu, karena kalau seorang wanita tidak punya rasa malu, maka dibenci sama Allah. Kalau udah dibenci sama Allah, didiemin sama Allah. Kaya, malah dibikin sama Allah kaya, udah sekaya-kayanya sampai dia melupakan ibadah, melupakan Allah, hingga alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke liang kubur, baru kalian sadar. Emang sengaja diulur sama Allah, hati-hati tuh. Nah, wanita harus punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu, ya maka di sini ya salah satu asyaratun khisalin yubghidullah subhanahu wa ta'ala min asyaratil anfus. Ya. 10 hal yang dibenci Allah yang lahir dari 10 golongan yang dibenci sama Allah. Di antaranya adalah qillatul haya'i minan nisa. Tidak punya rasa malu dari golongan seorang wanita. Wa kasalu minas subban. Ya. Cinta dunia yang timbulnya dari kakek-kakek, nenek-nenek. Udah kakek-kakek, udah nenek, udah tuir, udah sepuh, masih cinta sama dunia. Ya, wa hubbud dunya minasyuyuh. Nah, ini. Udah sepuh, nenek, kakek masih suka sama dunia. Oh, ma. Tuh, kasalu minasyubban, malas yang timbul dari kaum remaja.
Dia masih remaja, masih sehat, masih muda. Males, nggak mau belajar, nggak mau mendalami ilmu. Ini paling dibenci sama Allah ini. Masih sehat, masih energik, muda gitu, nggak seperti gurunya yang tua udah ini masih muda. Udah masih muda, waktu banyak, males, udah paling dibenci sama Allah. Ya. Jadi diantaranya juga kayak gitu. Jadi kalau nanti udah merasa sepuh, udah kakek nenek, jangan terlalu cinta sama dunia. Benci nanti sama Allah. Ya. Wal jawru minasyaitan. Dan kecantikan yang timbul dari kalangan raja-raja dayang-dayang. Ya. Nah, di situ paling dibenci. Terus apa lagi? Wal jubnu minal ghuzah. Pengecut dari kalangan tukang perang. Lah orang dia itu perang, tukang perang, dia orang-orang para pejuang, pengecut. Nah, benci itu sama Allah. Padahal dia adalah kesatria, penakut. Itu dibenci kali sama Allah itu. Ya, dibenci sekali. Wal ujubu minaz zuhad. Ada ujub dari orang-orang yang zuhud. Hati-hati itu. Warriya'u minal ubbad. Terakhir, riya dari kalangan ahli ibadah. Nah, itu dibenci sama Allah. Ya. Makanya di sini yang termasuk kategori takabbur antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu halakan nas wa huwa ahlakuhum." Apabila seseorang berkata celakalah manusia itu, maka dia itulah orang-orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi kalau ada orang yang bilang celakalah kamu gitu, maka itu termasuk sebetulnya dia yang celaka, bukan yang kalau ada manusia yang ngomong celaka sama manusia, sebetulnya yang celaka itu dia, kata Rasulullah. Hati-hati itu. Dan teman-teman, haya, rasa malu ini, kata Nabi SAW tentang pentingnya rasa malu. Man lam yakun lahu hayatun fala dina lahu wa man lam yakun lahu hayaun fid dunya lam yadkhulil jannah. Kata Rasulullah, hadis riwayat Ad-Dailami, dikatakan barang siapa tidak memiliki sifat haya, sifat malu, maka tidak ada agama baginya. Ya. Wa man lam yakun lahu hayaun fid dunya lam yadkhulil jannah. Dan barang siapa yang tidak memiliki rasa malu di dunia, maka dia tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati itu. Ini udah mulai bergeser nih dengan adanya TikTok ya. Ada sampai dia mempertontonkan dia punya yang sensitif tuh nggak ada rasa malu, nggak bakalan masuk surga, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah ngomong bener, masih kau mau datang besok? Nggak bakal, kata Rasulullah. Mau masuk surga dari mana? Rasul bilang nggak bakalan masuk surga, orang dia nggak ada malu-malunya kok. Ya. Maka ini penting. Dan teman-teman, dan terkutuknya dayang-dayang atau emban atau bahasanya istri atau dan selir raja yang cantik-cantik, perhatikan sabda Nabi, man arda sultanan bima yuskhitu rabbahu kharaja min dinillahi ta'ala. Rawahul Hakim. Barang siapa ridha terhadap raja atau terhadap sesuatu yang dengan sesuatu dia membenci Tuhannya, maka dia keluar dari agama Allah. Hati-hati tuh. Dia ridho dengan hukum-hukum yang ditetapkan sama negara atau sesuatu yang dengan sesuatu dia akhirnya menyalahi syariat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja min dinillahi ta'ala. Dia keluar dari agamanya Allah. Ya, man arda sultanan bima yuskhitu rabbahu kharaja min dinillahi ta'ala. Rawahul Hakim. Terus bahayanya ujub juga. Ya. Ini penting. Ya. Jadi apa sih ujub itu? Apa sih menurut para ulama ujub itu apa? Ya.
penyakit hati berupa perasaan kagum, bangga, atau dia merasa besar terhadap diri sendiri atas kelebihannya, ilmunya, atau amalnya, dengan melupakan bahwa semua itu adalah nikmat rahmat dari Allah. Tuh ujub tuh. Ya, merasa bangga, kagum terhadap dirinya sendiri dengan ilmunya, pengetahuannya, ibadahnya. Oh, haji 10 kali nih cuy. Kata Rasulullah, man hamida nafsahu ada amali salihin faqad dalla syukruhu wa habita amaluhu. Barang siapa yang memuji dirinya sendiri, kalau bahasa Inggrisnya pujiale. Barang siapa memuji dirinya sendiri karena amal soleh yang dia kerjakan, sungguh sesat syukurnya dia terhadap Allah, dan hapuslah amal kebaikannya. Itu. Ya, dia pujiale, saya tuh sholat, saya ini, saya pinter, saya ini. Wah, ujub dia. Maka amal-amalnya itu nggak ada nilainya. Hapus semua amalannya. Hati-hati. Ya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, ini pelajaran-pelajaran yang sangat mendalam buat kita semuanya dalam memperbaiki diri. Ya. Maka penting buat saya pribadi agar kiranya untuk mendalami batin kita masing-masing, maka takutlah kepada Allah, ya. Takut kepada Allah, lakukan yang terbaik hari ini. Apa yang orang tuh kalau memikirkan masalah urusan dunia, pusing, letih, pikiran kita jadi kayak apa ya teman-teman, ruwet. Tapi kalau kita memikirkan urusan akhirat, motivasi semangatnya jiwa kita tuh membangkit teman-teman. Contoh nih, nanti saya mau apa ya, nanti saya mau begini, saya mau usaha, mau bisnis, mau dagang, tapi nanti takutnya, pokoknya bikin deh ruwet sendiri tuh. Ruwet sendiri, pokoknya ruwet dicari itu. Nah itu yang namanya ruwet dicari tuh kayak gitu tuh. Ya. Nah, ini pelajaran penting tuh. Tapi kalau ya Allah, hari ini saya belum hafal nih doa iftitah. Padahal guru saya ngajarin doa iftitah tuh banyak kali doa iftitah guru saya. Tapi saya kok banyak yang belum hafal. Saya hafal sih, tapi hafal cuman ininya doang gitu kan. Cuman Arabnya doang. Kenapa ya nggak ada keinginan saya mau belajar artinya biar dites sama guru saya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya pengen sekali bacaan-bacaan salat saya diperhatikan, dicek sama guru saya. Udah benar belum ya? Bahasanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajjahtu, aku hadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan muslim, dalam keadaan lurus, sebagai orang yang berserah diri muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hafal dia. Ustadz, hafalanku gimana Ustadz? Bagus.
Jadi Allah lah yang menciptakan. Maknanya bagaimana iftitah ini? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan. Tak ada pencipta lain. Tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ketika kita berdiri dalam salat dan bersumpah dengan segenap jiwa kita, ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Seluruh ibadahku ya Allah, sembelihanku, ibadahku semua ya Allah. Seluruh hidup dan matiku hanya untukmu semata. Bukan untuk dunia ya Allah, bukan untuk pujian ya Allah, bukan untuk kekuasaan ya Allah. Semata-mata untuk meraih ridhamu saja ya Allah. Kita bersihkan hati dari segala syirik-syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Inilah janji seorang hamba. Hidup bukan untuk dunia, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah yang maha tinggi. Ada doa yang lain Ustadz Iftitah, hafalkan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khatayaya minal khatayaya kama yunakka thawbul abyad minad danas. Allahumma ghasilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan. Allahumma ba'id baini, jauhkan ya Allah antara aku dan kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakkini min khataya kama yunakka thawbul abyan minad danas. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran ya Allah. Allahumma ghasilni min khataya bil ma'i was salji wal barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju dan dengan air dingin ya Allah. Banyak. Maknanya bagaimana? Saat kita memulai sholat, ada pintu besar yang sedang kita ketuk. Pintu tobat. Pintu yang bukan hanya dibuka dengan lisan, tapi dengan seluruh jiwa dan anggota tubuh kita. Dalam doa iftitah ini berkali-kali kita menyebut kesalahan-kesalahanku ya Allah. Sebab manusia sebaik apapun dia tetap tak luput dari salah dan dosa. Dengan penuh kerendahan hati, kita meminta kepada Allah bukan hanya untuk diampuni, tapi juga dibersihkan, dijauhkan, dan disucikan dari semua dosa, serta akibat dari dosa tersebut. Ada 3 permohonan yang kita lantunkan di doa iftitah yang tadi yang kedua. Pertama, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Bukan hanya dosa yang dihindari, tapi juga tempatnya, waktunya, dan semua jalan menuju dosanya. Sebab semakin dekat, semakin besar godaan itu akan menjerat kepada kita. Yang kedua, sucikanlah kesalahanku ya Allah, sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Hati kita ibarat kain yang putih, fitrah yang suci. Sekecil apapun noda dosa, harusnya membuat kita malu, lebih malu lagi di hadapan Allah daripada di hadapan manusia. Ini adalah ajakan untuk bertobat, menjaga kesucian hati dan tidak membiarkannya ternoda. Yang ketiga, maknanya bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air dingin. Kita meminta kepada Allah bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menghapus efek buruk yang ditinggalkan dosa itu, yaitu kesempitan hati, gelapnya jiwa, musibah dunia, dan azab akhirat. Dosa itu seperti api. Jika kita segera tidak dipadamkan oleh kita, seperti api, bisa membakar diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi doa iftitah itu teman-teman adalah janji suci kita. Sebuah permulaan baru saat kita berdiri di hadapan Allah Rabbul Jalla Jalaluh, bahwa hati yang ingin bersih, jiwa yang ingin kembali kepada Allah. Kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Disunnahkan membaca ta'awuz, dibaca secara sir atau dibaca lirih, pelan. Aku berlindung ya Allah padamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maknanya Allah tahu kita ini tak mampu dengan godaan setan, maka minta perlindungan kepada Allah.
Jadi maknanya sebelum baca Al-Fatihah, awali dengan isti'adzah, berlindung kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, supaya kita tahu, faham maksud apa yang dibaca nanti. Salat adalah pertempuran melawan setan, teman-teman. Tidak ada tempat yang lebih agung, yang lebih membangkitkan kemarahan atau lebih keras terhadap setan selain daripada tempat pada saat kita sholat. Setan akan berupaya melakukan segala usaha untuk mengalahkan kita. Hal itu supaya kita mengalami kegagalan di tempat yang paling mulia dan paling bermanfaat bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat, lagi sholat. Selain ingin membuat kita gagal di hadapan Allah, kalau ia tak mampu membuat kita meninggalkannya sholat, dia akan mengacaukan hati, pikiran kita, mencuri kekhusyuan kita, membisikkan was-was, memalingkan perhatian kita dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Tidak mampu dia dibikin tinggalin sholat, tapi pada saat sholat dibikin was-was hatinya. Makanya disuruh ta'awuz, berlindung sama Allah. Oleh sebab itu, Allah Rabbul Jalla Jalaluh dengan kasih sayangnya memerintahkan kita untuk berlindung. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu ingin benar, ingin ditolong, ayo berlindung pada aku nanti akan mampukan. Aku tahu kok nggak mampu. Pada saat kau tahu bahwa kau tak mampu, kau lemah, maka minta tolong sama aku. Begitu bahasanya Allah. Seolah-olah tuh Allah lagi berkata kepada kita, kami tidak akan mampu melawan musuh ini kan? Kamu tuh nggak mampu, kata Allah. Kamu nggak mampu, tidak akan mampu melawan musuh ini. Karena itu minta perlindungan kepadaku, kata Allah, supaya aku melindungimu darinya. Minta pertolongan kepadaku, kata Allah, maka aku pasti menolongmu. Hanya aku yang dapat memberimu kemampuan untuk melawannya dengan rahmatku, kata Allah. Maka tahu kita kan enggak, hal-hal yang sepele itu kita lewatin. Bahaya nggak teman-teman kalau kita nggak ngamalin? Ya, masih kita mau sia-siakan kayak gini nih, ilmu begini nih, jangan sampai sia-siakan. Sayang kalau ilmu sampai disia-siakan kayak gini, sayang. Maka jangan sia-siakan. Ya. Lalu pada saat membaca Fatihah, hafalin. Baca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Baca secara sirri pada salat yang sirri. Apa itu? Zuhur, kan nggak kenceng tuh. Asar, ya udah dibaca pelan, baca sirri. Baca secara zahar ya pada saat maghrib, isya, subuh dibaca terang-terangan. Ya, bacaan terdengar oleh diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca ayatnya secara urut, tertib, tenang. Perhatikan makharijul hurufnya, matnya, harakatnya, tasydidnya pada Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil hayati apa maknanya, artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan udah diajarin sama Ustadz itu. Dari mulai pesan daripada bismillah sampai hatam. Lupa Ustadz. Jadi maknanya Al-Fatihah adalah komunikasi paling agung antara hamba dengan Allah. Ini adalah satu-satunya surah yang Allah menjawab secara langsung setelah kita membaca setiap ayatnya. Disebutkan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah berfirman, aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua, untuk hambaku dan apa yang dia minta. Jadi pada saat ada hamba membaca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, Hamidani abdi, kata Allah. Hambaku memujiku, kata Allah. Malaikat tuh dikasih tahu, hambaku nih. Siapa yang baca? Ani yang baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bilang, Hamidani abdi. Hambaku nih, Ani ini hambaku memujiku. Kita lagi baca, terus kita sama kiai kita, orang yang kita banggakan, kita muliakan, terus dia menyebutnya, melantunkannya, menjawabnya. Senang kali kita. Coba bayangin teman-teman. Saya selalu bilang, cinta yang terbatas saja, cinta makhluk yang terbatas saja bisa memberikan perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan cinta Allah yang tak terbatas? Kita punya TikTok, tiba-tiba ada QQ, I love you. Kita langsung itu keliang. Udah kelepak-kelepak, itu baru manusia itu yang bilang begitu. Bagaimana dengan Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apa nggak kelepak-kelepak kita teman-teman? Lalu ketika Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujian untukku. Coba bayangin. Kata Allah, hambaku lagi mengulang pujiannya untukku. Coba. Terus, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apa kata Allah? Majjadani abdi fawwada ilayya abdi. Kata Allah, hambaku mengagungkan aku, kata Allah. Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Hambaku sedang menyerahkan urusannya kepadaku. Lagi payah cari jodoh, lagi payah mau usaha, lagi payah mau bisnis, lagi payah mau begini, macam-macam. Hambaku lagi lagi mempasrahkan semua urusannya sama aku ini, wahai para malaikat. Coba bayangin. Apa lanjutnya kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Allah jawab apa? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah jawab tuh. Ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Coba bayangin. Allah menjawabnya kayak gitu. Ini untuk diriku dan hambaku nih. Bayangin, dia udah menjadi hamba untukku nih, udah bagianku nih. Wa iyyaka nasta'in. Dan Allah bilang apa? Wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Dia mau ngapain nih? Dia lagi cari jodoh yang terbaik. Aku siapin. Masya Allah. Terus dilanjut sama kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jawab apa? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini milik hambaku, dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Masya Allah. Bayangin teman-teman. Kayaknya kalau kita paham, itu nikmat. Ini kagak. Allah Akbar. Aduh, warung lagi gak ada yang nungguin nih warung nih. Aduh, lagi rame-ramenya nih warung nih. Allah Akbar. Aduh, nih gue masak, belum masak. Ini gue masak, ini gue nih. Kayaknya gue kemarin gue lupa ini mau masak ini. Pengennya masak ini nih. Allah Akbar.
Bar pikirannya kemana-mana. Aduh ya Allah, malah badan batuk-batuk ya Allah, sakit semua badan ya Allah. Ya nggak ngerti siapa yang dibaca. Nggak ngerti, nggak pakai ilmu. Padahal dikasih kesempatan sinau belajar ngaji, makanya ngaji. Lagi sholat itu minta biar bener, gitu loh. Ya, kita paham sekali. Lalu nanti pada saat itu kalau yang disunnahkan baca surat-surat yang kita cintai, Masya Allah. Bahkan ada lagi nanti ruku. Allahu Akbar. Mengangkat tangan, membaca takbir. Tidak sambil membungkukkan badan kita dalam kondisi ruku, membungkuk sambil punggung rata, datar, kepala rata dengan punggung. Kedua telapak tangan memegang kedua lutut, jari-jari tengah mengarah ke arah bawah. Jarak antara dua lutut adalah sejengkal. Ya, tumaknina antara dua durasi bacaan tasbihnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah Rabbku yang maha agung, dan dengan segala puji bagimu ya Allah. Maknanya ruku adalah salah satu bukti ketundukan seorang hamba kepada keagungan Allah. Sebagaimana hati tunduk dan patuh kepada Allah, begitu pula anggota tubuh ketundukan hati dan tubuh disertai dengan ketundukan lisan dengan bertasbih kepada Allah. Secara bahasa, tasbih adalah gerakan ringan yang dilakukan untuk berpindahan secara lembut di dalam air atau udara. Jadi saat seorang membaca tasbih, seolah-olah dia mendapatkan ketenangan berupa terbangnya ruh karena zikir kepada Allah. Sedangkan makna tasbih adalah menyucikan Allah dari tiga hal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah Rabbku yang maha agung, dan aku memuji Allah dengan pujian-pujiannya ya Allah. Pertama, maknanya apa? Menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Yang kedua, menyucikan Allah dari kekurangan pada sifat-sifatnya yang mulia. Maknanya seluruh sifat Allah sempurna dan paripurna. Yang ketiga, menyucikan Allah dari kesamaan terhadap makhluk, karena makhluk sesempurna apapun dia tetap terbatas dan memiliki banyak kekurangan. Beda dengan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Tasbih bagian dari syiar ibadah. Karena itu Allah menjadikan tasbih sebagai kemuliaan bagi hamba-hambanya yang saleh. Allah memerintahkan mereka untuk memperbanyak tasbih, baik di dalam salat maupun di luar salat, sehingga mereka mirip dengan para malaikat dari atas banyaknya tasbih yang mereka ucapkan. Banyak bertasbih dengan menyelamatkan seseorang dari kondisi sempit menjadi dari kondisi yang sempit, yang sulit, menjadi terbuka pasrah kepada Allah. Akhirnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Maka pada saat seorang hamba mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar orang yang memujinya. Lalu kita baca dengan doa Rabbana walakal hamdu, itu paling pendek tuh. Ama sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana walakal hamdu, itu paling pendek. Atau yang kedua doanya Rabbana lakal hamdu mil'is samawati wa mil'il ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Rabbana lakal hamdu, hai Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil'as samawati wa mil'al ardi. Ya, segala puji ya Allah sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, serta sepenuh apa yang ada di antara keduanya dan sepenuh apa yang Engkau inginkan dari sesuatu setelahnya ya Allah. Di saat itulah kita merasa maknanya bagaimana. Saat langit, kita tahu langit bumi, saat kita bangkit dari ruku menuju i'tidal, disunnahkan membaca doa sebagaimana telah disebutkan tadi doanya. Sami Allahu liman hamidah. Allah menjawab permintaan orang-orang yang memujinya. Ya Allah menjawab permintaan orang-orang yang memujinya, sembari
menegakkan punggung untuk i'tidal. Kita membaca doa tersebut, kita memuji Allah karena sudah memberi kita taufik, memberi kita inayah, pertolongan untuk beribadah kepada Allah, bisa ruku di saat yang banyak orang enggan beribadah kepadanya. Selesai membaca doa ini dan dalam kondisi tumakninah, lalu kita membaca doa selanjutnya, Rabbana walakal hamdu. Rabb, bagimu ya Allah segala puji. Maknanya, wahai Zat yang menciptakan kami, memberikan kehidupan kepada kami, menjamin rezeki kami, mengatur alam semesta ini dengan sangat teratur, bagi Engkau segala bentuk pujian ya Allah. Zikir ini secara makna mirip dengan alhamdulillah, sangat mirip. Ya. Wa mil umma syi'ta min fa'il, pujian yang memenuhi langit dan bumi. Ini bukan sekedar pujian biasa, melainkan pujian yang memenuhi seluruh alam semesta. Ini menggambarkan betapa berharganya zikir tersebut, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Disebutkan di dalam hadis qudsi, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ya, memenuhi timbangan. Maka jangan coba-coba meremehkan alhamdulillah, teman-teman. Karena dia sepenuh langit dan bumi timbangannya nanti di yaumil mahsyar. Ya, jadi memenuhi timbangan seluruh seorang hamba dengan pahala, sehingga membuat timbangan amalannya menjadi berat, dan itu terjadi di hari kiamat kelak saat seluruh amal manusia yang baik dan buruk ditimbang, dan ucapan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in itu daripada keutamaan ini, teman-teman. Bayangkan betapa beratnya timbangan amal seseorang yang menjaga sholatnya ketika dia mengucapkan zikir ini dengan khusyuk dan benar-benar tulus memuji Allah. Makanya pelajari bacaannya, tulisannya, fahami, jangan cuman main lewat aja. Masih kau mau lalai ini, udah tahu begini nih. Kita buka komal nggak beleng-beleng, nggak minta bayaran, nggak minta apa, tau masih malas juga kau ngaji. Masih ustadznya juga kau framing-framing kau. Dari saking cintanya ku ajarin kau. Umil umma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah langit dan bumi. Coba, potongan zikir ini mengisyaratkan luasnya ilmu Allah dan serba terbatasnya ilmu kita sebagai makhluk. Zikir ini mengikis kesombongan manusia di hadapan Allah. Gak ada sombong lagi kita. Hancur leburkan, dikikis kita. Apabila pujian ini, ya, jadi kalau pujian kita ini bertepatan dengan pujian para malaikat di saat itu, di sekitar itu, berbahagialah karena dosa kita diampuni. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ya Rabb kami, bagimu segala pujian. Siapa yang ucapannya tersebut bertepatan dengan ucapan para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oh, kurang enak apa teman-teman? Nggak belajar sih, nggak sinau sih, nggak ngaji sih, nggak dipraktekin sih, nggak tahu sih, sibuk sama dunia sih, sibuk duit sih, sibuk cowok sih, sibuk cewek sih. Wajar numpuk dosanya, udah numpuk berkarak pula, nggak dilebur-lebur, orang sholatnya nggak diilmuin sih. Lalu dia sujud. Pada saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan segala pujian untuknya. Maknanya, bacaan sujud mengandung makna yang sangat agung. Zikir ini merupakan pengakuan atas kemahatinggian Allah Rabbu Jalla Jalaluh, dan sebaliknya menunjukkan kerendahan kita seorang hamba di hadapan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan segala pujian untuknya. Maknanya, aku menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Allah yang maha tinggi, tinggi secara zatnya, sifatnya, dan aku memuji Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Coba. Masih kita mau sibuk ilmu yang lain. Ilmu sholat kita aja masih belentang-belentung. Masih belum paham esensinya, maknanya apa.
Dengan bersujud seorang hamba merendah kepada Allah. Pahala yang kita puji-puji, yang kita sanjung-sanjung ada di tanah di hadapan Allah. Tak hanya itu, zikir yang dibaca pun menunjukkan pernyataan ketinggiannya Allah. Sujud secara bahasa adalah ketaatan dan ketundukan yang sempurna. Ruh atau spirit dari sujud adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Pada gerakan sujud, seorang hamba memberikan hak seluruh tubuhnya untuk sujud kepada Allah saja. Dia meletakkan dahi, hidung, dan wajahnya di tempat sujud, yang biasa tempat diinjak-injak oleh manusia. Kita sujud di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah. Sebagaimana diketahui, wajah merupakan bagian tubuh paling mulia, tapi di hadapan Allah tak ada apa-apanya kita. Selain itu, sujud merupakan kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah. Ingat itu teman-teman. Sujud merupakan kondisi terdekatnya seorang hamba dengan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Inilah puncak kemuliaan seorang hamba ketika wajahnya tersungkur ke tanah sembari mengagungkan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Sebagaimana sujud menjadi ciri kemuliaan seorang hamba di dunia, maka dia menjadi ciri kemuliaan di akhirat. Ketika seorang hamba bersujud dengan penuh keikhlasan kepada Allah di dunia, maka Allah akan menolongnya untuk bersujud kepada Allah di hari kiamat kelak. Sebaliknya, orang yang tidak mau bersujud kepada Allah di dunia, atau bersujud tetapi tidak ikhlas, nggak ada ilmunya, sujud-sujud aja, Allah Akbar, udah kayak capung cebok. Kayak capung cebok. Bisa bersujud kepada Allah. Sujud itu adalah sebab diampuninya dosa dan diangkatnya derajat di sisi Allah. Rasulullah pernah ditanya tentang amal yang mulia, kemudian beliau menjawab, perbanyaklah sujud. Karena tidaklah engkau sujud karena Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan hapuskan kesalahanmu. Makanya banyakkan sujud. Ini sujudnya sujud sama duda, sujud sama janda, sujud sama dolar, sujud sama duit, sujud sama macem-macem, sujud sama ego, sujud sama nafsu, sujudlah sama Allah. Teman-teman, izin di sini sudah Isya, saya mau sholat Isya. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan keberkahan buat kalian. Sedikit ilmu yang saya punya, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar makna daripada sholat. Jangan pernah berhenti untuk selalu ikut nyimak kajian-kajian yang mungkin kadang ada canda tawa, tapi memang kalau kajian-kajian ilmu pasti bikin susah orang untuk duduk di majelis ilmu. Tapi kalau udah ngebahas masalah poligami, masalah janda, masalah duda, rame. Rame, sekejap rame nonton. Ribut pula lagi masalah poligami, rame. Coba kalau ngebahas masalah sholat, supaya dirinya bisa menjadi hamba yang mulia, hamba yang dikabulkan segala hajatnya, hamba yang segalanya, rezekinya, hidupnya, semua berkah. Nggak mau setan kalian tuh hidupnya berkah. Makanya istiqamah, jangan malas-malas untuk duduk di majelis ilmu. Kalau ada kajian ilmu yang nonton sedikit, biasa. VIP itu memang sedikit. Gerbong-gerbong kereta, gerbong atau tempat duduk pesawat VIP itu nggak banyak. VIP itu hanya beberapa. Kalau ekonomi banyak, apalagi kalau udah karaoke, Walau kajian kayak gini dikit, dikit. Beruntunglah kalian termasuk orang-orang yang sedikit ini, supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan ilmu. Maka jangan pelit-pelit. Orang pelit itu jauh dari surga, dekat aman neraka, tahun neraka. Ya. Coba kalau posisinya giliran orang tuh kalau royal, dermawan itu dekat sama surga,
jauh dari neraka, dicintai manusia, itu kalau dermawan. Ya. Coba bayangin. Kan tadi udah disebutin yang paling dibenci Allah adalah orang kaya yang pelit. Terus habis itu apa? Yang paling dibenci di antara yang 10 itu. Orang miskin sombong. Kaya sombong mending, ini udah miskin sombong. Udah nggak ada ilmu, ustadznya di framing. Manggil ustadznya di framing habis-habisan. Kualat lo, dibenci lo sama Allah. Salat dulu, lanjut. Aku mau izin salat teman-teman.